Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Imam Bayaki selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang terhormat Ustadz Taufik Saiman selaku narasumber untuk kajian MPO hari ini, serta ukti-ukti semua yang hadir di MPO Rabu pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kajian MPO Rabu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai ke yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, di sini saya pembawa acara ingin membacakan susunan acara kajian MPO Rabu pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Yang keempat, acara inti pemaparan materi, dilanjut tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian MPO Rabu hari ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian ini sudah kita buka. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disenandungkan oleh Ukti Nurul Aini dari JRQ Yunlong. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asraku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal dhalimin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittakhussunahum bi'idhnih hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabdalikum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin in tunsiduna wa la taluna 'ala ahadu والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم وأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama kepada yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini disiarkan langsung di Facebook fanspage Dompet Duafa Hongkong dan rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like Facebook fanspage Dompet Duafa Hongkong dan subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taufik Saiman dengan tema Kajian Hikmah ke-10 Cahaya Ikhlas. Kepada Ustadz kami persilahkan. Dan untuk teman-teman mohon di-mute suaranya biar kita bisa mendengarkan jelas paparan materi untuk hari ini. Untuk Ustadz, monggo silahkan. Ya, berapa menit waktunya? Berapa lama waktunya? Mau menyesuaikan? Sampai jam 3.30 Hongkong, 2.30 waktu Indonesia Barat, Ustadz. Nanti dilanjut tanya jawab. Tanya jawab ya? Iya, jadi kurang lebih 45 menit. Oke, siap. Nanti atau kalau masih bisa sampai 1 jam, nanti 15 menit untuk tanya jawab kalau panjang materinya. Ya, kira-kira 5 menit. Tolong diingatkan ya. 5 menit sebelumnya. Insya Allah. Tolong jadikan saya host. Mau share screen. Tolong host jadikan saya host ya, biar bisa share screen. Untuk admin Dompet Duafa saya nggak tahu ya, nanti ini adminnya. Oke, bisa ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabil karim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahu azim wa sadaqal rasul karim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis taklim Madrasah Perantau Online yang kami muliakan, para manajemen DB Hongkong yang kami muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah merupakan suatu kebahagiaan buat kami diberikan kepercayaan untuk kita sama-sama bersilaturahim walaupun melalui online, sekaligus menuntut ilmu. Insya Allah bagi yang suka menuntut ilmu, nanti Allah akan mudahkan jalan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salam dan salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memikirkan umatnya, yang selalu mendoakan umatnya agar umatnya ini selalu bahagia, selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah, sewajibnya lah kita selalu
bersalawat kepada Rasulullah SAW di setiap hari kita dengan memperbanyak salawat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, sebelum kita mulai, ada beberapa pantun yang ingin kita sampaikan, yang insya Allah ini menambah semangat kita untuk menuntut ilmu. Pantunnya, Joni memancing di kala fajar, pulang menenteng banyak ikan. Bagi siapa yang rajin belajar, pasti akan sukses kemudian. Nah, ya. Siapa yang mau sukses, maka rajin-rajin belajar. Anak kecil bermain batu, batu besar dilempar masuk sumur. Belajar jangan mengenal waktu, juga jangan mengenal umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang kubur. Berikutnya, elang terbang jauh melayang, hinggap sebentar di atas tiang. Siapa yang sifatnya penyayang, pasti dia akan disayang. Nah, ya, siapa mau disayang, jadilah orang yang selalu menyayangi saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman saudara kita. Maka kita akan disayang oleh mereka. Ikan gabus punya insang, pohon pinus tinggi menjulang. Pemuda itu harus berjuang, keras keringat banting tulang. Nah, bukan hanya pemuda, pemudi juga. Silakan untuk ilmu, mencari nafkah, mencari rezeki, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, masalah ini pertemuan saya yang kedua bergabung di sini ya. Mudah-mudahan bukan yang kedua dan terakhir, tapi mudah-mudahan nanti insya Allah selanjutnya. Kita lihat dari judulnya, yaitu tentang cahaya ikhlas. Kalau kita lihat dari kitab-kitab, diantaranya ada salah satu kitab, yaitu kitab Al-Hikam. Ya. Dalam pasal 10 itu berbicara tentang cahaya ikhlas. Cahaya ikhlas. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar. Ulama yang paham tentang agama, yang paham tentang bagaimana kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan beliau juga adalah seorang ahli tasawuf, ya, yang sangat dekat dengan Allah SWT, dengan zikirnya, dengan sholatnya, dengan tilawahnya, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam kitab ini, pasal 10, cahaya ikhlas, disampaikan bahwa al-a'malu suwarun qa'imah. Amal-amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Adapun roh-roh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas, cahaya ikhlas padanya. Jadi yang kita lakukan ini, amal soleh ini, itu ada ruhnya. Ruhnya itu apa? Ruh yang menghidupkannya itu adalah ada hadirnya sir ikhlas, ya, adanya cahaya ikhlas pada amal-amal kita itu. Nah, kita lihat syarah dari penjelasan ini, yaitu syarahnya atau penjelasannya. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan beberapa sahabat. Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita kafir membawa beberapa biji buah jeruk sebagai hadiah. Rasulullah sangat senang menerimanya, ya, dengan senyuman gembira. Ya, siapa yang tak senang mendapatkan hadiah, ya? Apalagi hadiahnya berupa buah-buahan. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah SAW dengan tersenyum. Ya, ini Masya Allah. Ya. Rasulullah sangat menghargai orang yang memberi hadiah, memberikan oleh-oleh, memberikan buah, ya. Lalu dimakan dengan senang hati, dengan senyum, dengan gembira. Sebiji demi sebiji dimakan oleh Rasulullah. Akhirnya habis juga jeruk itu. Ya. Maka ketika wanita itu meminta izin untuk pulang, maka salah seorang sahabat segera bertanya, mengapa tidak sedikit pun Rasulullah menyisakan tadi untuk sahabat lainnya? Nah, rupanya Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tadi. Tahukah kamu, sebenarnya, nah ini ketika
wanita tadi sudah pulang ya. Ketika wanita yang memberi jeruk tadi sudah pulang, dijawablah pertanyaan ini dari sahabat. Lanjut kata Rasulullah, tahukah kamu sebenarnya buah itu terlalu asam sewaktu saya merasakannya pertama kali. Kalau kalian turut makan, saya takut di antara kalian yang akan mengernyitkan dahi atau memarahi wanita tersebut. Saya takut hatinya akan tersinggung, sebab itu saya habiskan semuanya. Nah, ya, itulah sebabnya kenapa Rasulullah menghabiskan makanan jeruk itu, ya, buah jeruk itu. Dimakan terus. Rupanya jeruk itu asam, nggak manis. Jadi kalau jeruk itu diberikan kepada para sahabat, itulah tadi kata Rasulullah. Saya khawatir, kata Rasulullah, kalian akan memarahi wanita itu. Kamu memberikan jeruk ini kepada kami, kepada Rasulullah. Kok jeruk yang asam, menghina kamu? Bisa marah ini para sahabat. Ya. Makanya Rasulullah supaya sahabat tidak merasakan jeruk yang asam, khawatirnya para sahabat emosi dan marah, makanya dihabisin semua jeruk itu oleh Rasulullah SAW. Nah, ya. Oleh karena itu, ini akhlak yang luar biasa, akhlak yang agung. Ya, pastilah kalau jeruk itu manis, pasti Rasulullah akan menawarkan. Silakan sahabat Umar, Abu Bakar, ya. Nih ada jeruk, silakan dimakan. Pasti akan ditawarin oleh Rasulullah SAW. Namun karena akhlak Rasulullah yang begitu tinggi, yang begitu agung, sehingga Rasulullah khawatir ya, sahabatnya emosi, sahabatnya menghardik wanita, sampai memarahi dan sebagainya. Ya. Nah, dan khawatirnya wanita yang sudah berniat baik memberikan jeruk tadi, ya, takutnya nanti dia tersinggung karena dimarahin oleh sahabat. Oleh karena itu supaya tidak terjadi, biarlah yang asam, maksud Rasulullah, biarlah Rasulullah sendiri yang memakannya. Ini luar biasa. Ya. Ini saya nggak bisa membayangkan ini. Kalau kita makan bareng, diberi bareng, saya yang makan duluan, belum tentu saya akan habis itu. Mungkin saya khawatir sakit perut, ya. Saya khawatir tidak termakan karena asamnya. Nah, begitupun dengan hal yang lain, mungkin saya tidak sabar gitu ya. Tapi masya Allah, ini Rasulullah sabar sekali, ya, menghargai sekali. Jangan sampai para sahabat tersinggung, jangan sampai para wanita tadi tersinggung. Akhirnya, walaupun jeruk itu masam, maka dimakannya sendiri. Nah ini, masya Allah ya. Nah inilah menandakan bahwa akhlak yang agung seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan. Tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati. Sikap dan perilaku adalah cerminan hati. Nah ini hati-hati. Ya. Hati-hati sekali. Akhlak yang agung ini tidak mungkin langsung muncul di perilaku, di permukaan, kalau tidak ada niat yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang manis, akhlak yang agung di dalam diri Rasulullah. Ya. Nah, akhlak yang baik seperti itu ada karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati Rasulullah SAW. Ya wajar. Rasulullah itu ditarbiyah oleh Allah SWT. Ya. Di-training, dididik langsung oleh Allah SWT. Nah, itulah salah satu berkahnya kenapa ayahnya Nabi Muhammad SAW itu diwafatkan Allah SWT ketika ibunya mengandung Nabi Muhammad SAW. Supaya tidak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Ya. Kalau dia mendapatkan pendidikan dari ayahnya, maka Rasulullah akan terpengaruh pola tingkah laku sifat dari ayahnya. Nah, itulah salah satu hikmah. Ayahnya Rasulullah diwafatkan Allah ketika beliau masih dalam kandungan. Begitupun ibunya ketika usia 6 tahun. Ya. Kalau sudah gede itu banyak sekali pelajaran dari ayah ibunya. Ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah diatur oleh Allah SWT supaya tidak ada pengaruh yang membekas di dalam perilaku, ya, di dalam akhlak Rasulullah SAW. Jadi langsung Allah SWT yang
yang mendidik, yang mentraining Rasulullah SAW. Nah, inilah menunjukkan keagungan dari akhlak yang karimah ini. Makanya wajar saja para sahabat bertanya ya tentang keagungan pribadi Rasulullah SAW ini. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluquhu?" Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kata Aisyah menjawab, "Khuluquhul Quran." Ya, khuluquhul Quran. Jadi kata Aisyah menjawab pertanyaan sahabat tadi, bahwa Rasulullah SAW itu akhlaknya Al-Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Al-Quran itu luar biasa. Mengajarkan akhlak yang perkataan yang lemah lembut, yang sopan santun, yang beradab, beretika. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, sayang sekali kalau ada seorang yang pintar, berilmu tinggi, tapi tidak beradab, itu sayang sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka akhlak yang lebih baik akan mengalahkan walaupun ilmunya setinggi langit, tapi sombong. Ya. Makanya seharusnya kita semua ini semakin banyak ilmu, semakin banyak ayat-ayat yang kita pelajari, semakin banyak hadis yang kita pelajari, semakin majelis taklim kita datengin terus, seharusnya kita semakin sabar, kita semakin ikhlas, kita semakin tawadu, semakin qanaah. Bagaikan ilmu padi. Padi itu kalau dia berisi, sudah mau panen, itu semakin berisi, semakin merunduk. Nah, seharusnya begitulah kata-kata bijaksana ya yang ada di dalam negara kita Indonesia mengajarkan kepada kita semakin banyak ilmu, semakin kita merunduk seperti padi. Artinya semakin tawadu, semakin qanaah. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi itu adalah hadis yang kalimatnya langsung dari perkataan Allah SWT. Firman Allah langsung. Ya. Kalau hadis itu Rasulullah yang meramu kalimatnya. Ya. Nah, tapi kalau hadis qudsi itu langsung dari Allah SWT. Nah, jadi dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku. Nah, ya. Ikhlas itu adalah salah satu dari rahasiaku, kata Allah, yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Nah, jadi ikhlas itu rahasianya Allah. Ya, kita nggak tahu siapa yang ikhlas. Kenapa kita perilaku itu yang tampak saja di luar, yang kita tahu. Orang ini sholat, orang ini memberi, orang ini berbuat baik, menyeberangkan orang ke menyeberang jalan, ya, membantu orang gotong royong. Kita tahu luarnya saja, hatinya kita nggak tahu ikhlas atau tidak. Ya, kita doakan, kita husnuzon, insya Allah ikhlas, ya. Yang membantu, yang dibantu semuanya ikhlas, ya. Nah, cuma dalam hatinya kita nggak tahu. Ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku, kata Allah, yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Jadi ikhlas itu hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang baik, yang ikhlas. Ya. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh di sinetron. Ada orang yang ikhlasnya karena ada sesuatu harapan kembali akan diberikan, ya, akan dipamerkan dan sebagainya. Jadi intinya tidak ikhlas. Oleh karena itu, kalau kita melihat ini, bahwa kita juga bisa introspeksi diri. Ya. Apakah kita ini hamba Allah yang ikhlas atau tidak? Ya. Apakah kita ini hamba Allah yang suka menolong atau tidak? Dan lain sebagainya. Nah, sir, di kalimat di atas tadi, ya, sir ikhlas, cahaya ikhlas, ya. Secara bahasa itu adalah rahasia, sir. Ya. Sir. Seperti kita sholat, ya. Secara jahar apa secara sir. Nah, secara sir itu bisa juga artinya tidak diucapkan, ya, hanya dalam hati. Contoh kita niat sholat zuhur misalnya. Kalau jahar kan dikuatkan bacanya. Usolli fardu zuhri
arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Kalau kita makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita imam, imaman lillahi ta'ala. Nah, itu jahar. Tapi kalau nggak diucapkan, itulah nama sir. Sir. Ya. Tapi secara hakikatnya, sir itu adalah cahaya khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dia cintai. Nah, ini khusus ya. Jadi sir atau cahaya ini, cahaya khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dia cintai. Sebagaimana diungkap dalam hadis di atas. Jadi Allah pilih itu siapa yang ikhlas ya. Ya, belum tentu kita semua ini ibadahnya ikhlas, sholatnya ikhlas, belum tentu. Tapi insya Allah kita husnudzon, saya yakin kita semua di sini ya, kita ikhlas dalam sholat kita, dalam kita infak, dalam kita membantu orang tua kita, anak, istri, saudara dan sebagainya. Ya insya Allah kita ikhlas ya. Nah oleh karena itu bersyukurlah kalau ada orang yang benar-benar ikhlas. Ya, apapun yang dia lakukan, dia ringan tangan karena mengharapkan ridha Allah, maka berbahagia orang-orang seperti tersebut. Lalu tidak ada amal-amal yang agung dapat tegak kecuali Allah telah menanamkan ruh berupa cahaya ikhlas yang dapat menghidupkan amal tersebut. Sebagaimana akhlak-akhlak yang tinggi yang ditampilkan oleh para nabi, rasul serta hamba-hambanya yang dicintai adalah karena ada ruh-ruh yang menghidupkannya. Nah, jadi tidak mungkin perilaku-perilaku baik itu terlaksana tegak ya, kecuali Allah telah menanamkan ruh berupa cahaya ikhlas yang dapat menghidupkan amal tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita mengetahui ada orang, Masya Allah, dia memberikan sumbangan, dia memberikan bantuan, dia memberikan perhatian kepada keluarganya, saudaranya, tanpa diketahui orang lain, Masya Allah. Ya. Ini cahaya ikhlas itu ada di dalam hatinya. Insya Allah orang-orang seperti itu, seperti kita insya Allah juga ya, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Kita berbuat baik dengan sir ikhlas, dengan cahaya ikhlas. Ya. Maka insya Allah, apapun yang kita lakukan, akan mendapatkan ajrum minallah, mendapatkan balasan ya dari Allah SWT. Ini Masya Allah ya. Yang paling penting adalah rahmat dan ridho dari Allah SWT. Lalu tidak ada ya, tidak ada amal yang agung yang dapat tegak kecuali Allah telah menanamkan ruh berupa cahaya ikhlas yang dapat menghidupkan amal tersebut. Jadi intinya akhlak kita baik, perilaku kita baik karena ada sir, ya, karena ada cahaya ikhlas yang Allah tanamkan dalam diri kita. Sebagaimana akhlak-akhlak yang tinggi yang ditampilkan oleh para nabi, rasul serta hamba-hambanya yang dia cintai adalah karena ada ruh-ruh yang menghidupkannya. Dan itu berupa sir atau cahaya ikhlas yang menyala di dalam hati. Nah, jadi ada ruh-ruh yang menghidupkannya, ya. Yaitu cahaya ikhlas tadi dalam hati kita. Sehingga kita ringan tangan membantu orang lain. Ringan tangan memberikan infak, sodako, bantuan, bimbingan, dan lain sebagainya. Nah, seorang ulama yang menulis buku Al-Hikam ini, Ibnu Athaillah yang penulisnya ini, pada hikmah ini menyebutkan ada dua terminologi. Ya. Dua terminologi. Yang pertama adalah amal, yang kedua adalah ikhlas. Ya. Apa itu amal? Amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa. Sedangkan keikhlasan ibarat ruh. Nah, jadi amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa, tampilan ya. Tampilan yang kita bisa lihat di jasad kita. Jasad kita ini ada kepala, ada wajah, tangan kanan, tangan kiri, badan, kaki, dan sebagainya. Nah, itu tampilan, bagaikan jasadnya yang tak bernyawa. Sedangkan keikhlasan, ikhlasan itu adalah ibarat ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Nah, jadi ikhlas itu, cahaya ikhlas itu bagaikan ruh yang ada dalam jasad kita. Jasad kita ini kalau tanpa ruh, nggak bisa bergerak. Ya. Karena penggeraknya adalah ruh kita ini yang diberikan oleh Allah untuk menghidupkan jasad kita ini. Kalau ruh kita sudah dicabut, lah, habis kontraknya di dunia ini, maka seganteng, secantik apapun
jasad kita, dia tidak akan bisa bergerak lagi. Ya, mengedipkan muka mata saja nggak bisa, apalagi bergerak yang lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhlas itu tadi ya bagaikan ruh yang menggerakkan jiwa, amal-amal kita ini, perilaku kita, ibadah-ibadah kita. Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikmahnya ini bahwa kita harus ikhlas dalam melakukan amal. Ikhlas sendiri maknanya adalah terlepas dari ikatan dan kebergantungan dengan apapun. Sehingga dalam beramal kita dituntut untuk menghilangkan sifat riya dan ujub. Ya. Nah, jadi tidak ada gantungannya, tidak ada balasannya. Ya. Jadi ikhlas saja, nggak usah berharap-harap pemberian kita, bantuan kita, kebaikan kita kepada orang lain. Kita harus mengharap ridha Allah saja. Ya. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai kita beramal ini ya hilang saja karena ketidakikhlasan. Supaya ikhlas, supaya amal kita diterima oleh Allah, maka apapun yang kita lakukan, entah itu sholat, majelis taklim, berzikir, sholawat, dan lain-lain ibadah lain-lainnya, adalah harus dengan ikhlas. Supaya yang kita lakukan itu akan berbuah ajrum minallah, ya. Balasan dari Allah SWT, ganjaran, pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam beramal ini, ya, kita harus menghilangkan yang pertama sifat riya dan yang kedua ujub. Ya. Sifat riya itu, ya, itu kayak seperti ada memamerkan, ya, memamerkan amal, infak, sedekah dan sebagainya. Dan ujub, ada sombong, wah ini gue nih nyumbang 1 Monas, wah nyumbang ya. Nah, tapi di pamer-pamer ada kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ada seorang ulama yang mengatakan, luruskan amalmu dengan ikhlas dan luruskan ikhlasmu dengan berlepas dari segala daya dan kekuatan. Ini luar biasa nih, ya. Ajaran yang baik buat kita. Jadi kata seorang ulama, saya ulangi, luruskan amalmu dengan ikhlas dan luruskan ikhlasmu dengan berlepas dari segala daya dan kekuatan. Ya pokoknya kasih aja, sumbang aja, bantu aja, ya. Nah, apa yang perlu dibantu untuk keluarga kita, orang tua kita bantu aja. Nggak usah, kalau saya bantu ini dapat apa, ya. Kalau saya bantu itu dapat apa lagi? Nggak usah ditanya-tanya, ya. Ikhlas saja. Nanti biarlah Allah yang menggerakkan manusia untuk membalasnya. Biarlah Allah yang membalasnya. Keikhlasan itu tergantung oleh niat. Nah, keikhlasan itu tergantung dari niat. Apa itu niat? Nah, niat itu pada hakikatnya adalah kesadaran, kemantapan, serta kecondongan hati pada perkara zahir yang menjadi inti sebuah tujuan. Nah, itu niatnya. Jadi niat itu pada hakikatnya adalah kesadaran, kemantapan. Kita mantap nih, tadi mau sholat zuhur misalnya. Nanti mau sholat asar, mau sholat maghrib. Kita mantap nih untuk melaksanakan sholat itu. Ya. Jadi kita sadar mau sholat. Ya. Wah, saya nanti mau sholat asar. Kita mantap. Nah, jadi kita ada keinginan, ya, ada kesadaran, kecondongan hati pada perkara zahir, misalnya sholat, ya, atau berpuasa, zakat dan lain sebagainya. Menjadi inti sebuah tujuan. Ya. Niat yang benar artinya bebas dari tujuan-tujuan dan kepentingan yang penuh noda. Nah, jadi itu ya, niat yang benar itu bebas dari tujuan-tujuan yang kepentingan yang penuh dengan noda. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan niatnya karena yang lain. Niatnya karena yang lain, padahal kita mau beribadah kepada Allah. Niat yang benar artinya bebas dari tujuan-tujuan dan kepentingan yang penuh noda, sehingga tujuannya hanya mendekatkan diri dan mengharap ridha Allah SWT. Jadi kita taqarrub saja. Kita ibadahnya berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Supaya apa? Kita dekat dengan Allah ini, supaya kita yakin, kita tahu bahwa kita diawasi oleh Allah. Kita merasakan ma'iyatullah,
kita merasakan kebersamaan Allah di setiap apapun yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, dengan ingin dekat dengan Allah, insya Allah orang seperti ini, dia akan niatnya baik, ikhlas, ya, dan diridhoi Allah SWT. Kenapa? Karena dia benar-benar beribadah kepada Allah, memang karena dia ingin ketemu. Bagaikan orang yang jatuh cinta. Ya. Orang jatuh cinta itu pertama dimulai dari pertemuan. Ya. Memang ada yang menjodohkan, mengenalkan, ya. Tapi ada yang ketemu langsung di pekerjaan atau di kampus, sekolah, di pasar dan sebagainya. Ketika dia udah ketemu, benar kata pepatah mengatakan bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Nah, ya, dia udah melihat dulu, si Taufik nih begini nih, ya, si Tuti nih begini nih, ya, udah saling pandang-pandangan. Mulai dia jatuh ke hati. Dari mata turun ke hati. Nah, itu benar, ya. Jadi dari mata pandang, wah ini orangnya seperti ini, tampilannya seperti ini, akhlaknya seperti ini. Sehingga dia masuk ke dalam hati. Wah, insya Allah ini menjadi imamku. Insya Allah dia akan menjadi makmumku. Masya Allah. Ya. Nah itu ada perasaan. Dia tahu, wah senang nih. Ya. Dari pikirannya sudah mulai tahu, dari komunikasinya. Ya. Dari tampilan fisik, ya, rambutnya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Nah, itu udah ketahuan. Nah, bagaikan orang yang jatuh cinta itu pertama dari kenal, dari pandangan mata, turun ke hati. Nah, kalau sudah kenal, jatuh cinta, selalu ingin ketemu. Entah pagi, entah siang, sore, malam, mau tidur. Aduh, ingat dia dulu. Makanya kan ada yang buat lagu. Ya, tentang si dia, ya, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau kerja, mau belajar ingat dia, pokoknya ingat dia terus. Inilah ciri orang yang jatuh cinta. Maka itu harusnya dikembalikan kepada Allah. Ya. Nah, cinta kita kepada Allah ini harus dinomorsatukan, harus diutamakan, dan paling utama cinta kita kepada Allah SWT. Nah, walaupun cinta kita kepada manusia, ya boleh, silakan. Ya. Tapi jangan sampai cinta kita kepada sesama manusia ini menghalangi untuk cinta pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, ibaratnya orang jatuh cinta tadi kan, dari mata turun ke hati, pandang-pandangan, selalu ingin ketemu, selalu ingin bertemu, selalu ingin ngobrol, selalu ingin berdua, ya. Nah, harusnya itu dibalik. Perumpamaan ini harusnya realisasinya, kenyataannya itu harusnya kepada Allah SWT. Ya, kita sudah mengenal Allah, bahwa Allah yang sudah menghidupkan kita, mematikan kita, memberi kita rezeki, memberi kita jodoh, memberi kita keturunan, memberi kita waktu, memberikan kita kesempatan, kita bisa belajar, bisa kuliah, berkeluarga dan sebagainya. Allah semua yang mengatur. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri. Nah, kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan menjadi mukmin yang luar biasa. Mukmin yang selalu bahagia, menjadi wanita soleha yang selalu happy, ya, selalu tenang, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah, karena dia cinta dengan Allah, karena dia ingin ketemu dengan Allah, selalu ingin bermesraan dengan Allah di tahajudnya, ya. Selalu ingin berkomunikasi dengan Allah SWT dengan sholat 5 waktunya, sholat duha, sholat sunnah lainnya, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Ya. Harusnya seperti itu. Nah, jadi sebagai hamba Allah, tetaplah kita menjaga amal, ya, setiap amal itu dengan keikhlasan, dan keikhlasan apapun yang kita lakukan itu adalah rangka beribadah kita kepada Allah. Karena sudah jelas kita diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Ada ayat yang mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi tugas kita di muka bumi ini
adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kita tidur, kita bangun tidur, kita ke toilet, kita berwudu, kita sholat, kita berpuasa, kita berbuat baik kepada sama manusia dan sebagainya. Dalam rangka semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan adalah untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat diterima ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah lillahi, ikhlas karena Allah. Yang kita lakukan adalah karena Allah. Rasulullah SAW mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Bahwa segala sesuatu itu tergantung dari apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan itulah yang akan dia dapatkan. Ya. Nah, kalau kita berniatnya baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita bertanam, berbuat kemaksiatan, kejelekan, maka kita akan menuai kejelekan, kejahatan tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kita berbuat baik. Nah, jadi syarat terimanya amal yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah billahi, ya. Kita beramal, kita beribadah itu sesuai dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti sholat, kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholatnya Rasulullah SAW itu, ya, setelah berniat dia berdiri, ya, dia mengangkat tangan, dia membaca ayat, dan dia baca surah pilihan, ya. Lalu dia rukuk, sujud, dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sholat jangan eling saja, eling aja mejem, ingat Allah, berhenti. Itulah yang disebut dengan bid'ah, mengada-ngada. Ya, sholat seperti Rasulullah itu dari niat, angkat takbir, sholat, ya, ada gerakan, ada bacaan, dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, supaya amal kita diterima oleh Allah SWT, yang ketiga adalah ilallah, mengharapkan ridha Allah. Jadi kita sholat ke segala macam, kerjakan saja, ini adalah perintah Allah. Ini adalah tanda cinta kita kepada Allah. Ya. Kita lakukan sholat itu karena kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena Allah sudah memberikan kita berbagai nikmat. Ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat makanan, nikmat minuman. Masya. Coba bayangkan kalau nikmat sehat dicabut, diangkat oleh Allah SWT. Orang beriman sakit, ya, berbulan-bulan, ya Allah, bertahun-tahun, ya Allah. Sayang sekali. Kita saja sakit gigi aja udah kesakitan, ya. Udah kesakitan, udah makan gak enak, tidur gak nyenyak, ya. Bisa-bisa begadang. Nah, oleh karena itu, yang ketiga, supaya amal kita diterima oleh Allah adalah ilallah, ya, mengharapkan ridha Allah. Apa yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT, yang pertama adalah ikhlas, niatnya benar karena Allah SWT. Yang kedua karena yang kita lakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah karena ilallah, mengharapkan ridha Allah SWT. Nah, itu syarat diterimanya amal. Nah, betapa banyak kita melihat banyak orang yang salah dalam berniat, sehingga melukai keikhlasannya. Nah, ternyata dari hasil amal yang dilakukan ternyata hanya sia-sia di hadapan Allah. Ya. Kenapa? Allah sudah ingatkan di dalam Al-Furqan, Quran surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, coba, ya.
Jadi Allah nanti akan perlihatkan amal kita. Ternyata amal kita tidak ada apa-apanya. Karena mungkin kita tidak ikhlas. Ya. Jadi kalau kita beramal, kita tidak niatnya karena Allah, tidak mengharapkan ridha Allah, hanya pamer, ya, maka bagaikan debu yang berterbangan. Jadi nggak ada apa-apanya di mata Allah SWT. Maka hendaklah kita harus beramal itu dengan amal yang soleh, yang ikhlas karena Allah SWT. Nah, lalu amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa. Ya. Sedangkan keikhlasan ibarat ruh. Ibarat ruh pindah tempat dulu, agak banyak gangguan suara. Nah, mudah-mudahan agak kurang berisiknya ya. Nah, jadi kita teruskan sedikit. Amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa. Sedangkan ikhlas, ini tadi sudah dijelaskan juga ya. Sedangkan keikhlasan itu ibarat ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikmahnya ini bahwa kita harus ikhlas dalam melakukan amal. Ya. Ikhlas sendiri maknanya adalah terlepas dari ikatan dan tergantungan apapun. Sehingga dalam beramal itu kita dituntut untuk menghilangkan sifat riya dan ujub. Karena itu ada seorang ulama mengatakan, luruskan amalmu dengan ikhlas. Ya, kata ulama, luruskan amalmu dengan ikhlas dan luruskan ikhlasmu dengan berlepas dari segala daya dan kekuatan. Jadi kita harus benar-benar ikhlas. Ya. Nah, ada seorang syekh mengatakan, Syekh Ramadan Al-Buti, beliau memberikan contoh yang cukup banyak terkait orang-orang yang salah dalam berniat. Sehingga kemudian rusak amalnya. Ini ada 3 contoh, nanti kalau sempat ya. Kalau enggak, 1 aja. Ada seorang aktivis dakwah yang melakukan banyak amal soleh. Namun pada kenyataannya, niatnya melakukan amal tersebut karena menginginkan kedudukan, ketenaran, kekayaan, dan hal duniawi lainnya. Datanglah seorang kawannya yang menegur agar sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan jenis amalan ibadah lainnya. Namun dia tidak menghiraukan nasihat tersebut. Kegiatan dakwah yang digelutinya tidak disertai dengan niat yang benar, dengan keikhlasan hanya untuk Allah. Nah, ini karena niatnya apa? Karena ingin ketenaran, kekayaan, ya, duniawi, ingin kedudukan, jabatan, pamer, famous, populer, ya. Nah, ditegur dia nggak mau. Kenapa? Karena niatnya salah. Niatnya bukan untuk ikhlas karena Allah, tapi supaya terkenal, pamer tadi, ya. Nah, hati-hati. Lalu contoh yang kedua, ada seorang yang dililit hutang. Nah, tiba saatnya membayar utang, saatnya membayar, melihat si pemberi hutang datang, yang berhutang tadi segera ke masjid, dia berlari ya untuk menghindari penagih hutang. Lalu dia ke masjid dan sholat sunnah dan ibadah lainnya yang tidak selesai-selesai. Ya. Tentu saja amal ibadah orang ini tidak termasuk amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi untuk melarikan diri dari pembayaran hutang. Niatnya karena menghindar penagih hutang tadi kan, karena dia nggak bisa bayar hutang. Nah, jadi dia menghindari, sehingga dia supaya tidak ketemu dengan penagih hutang, dia ke tempat lain, ke masjid, dia beribadah sebanyak-banyaknya, ya, supaya orang tadi sudah berlari, udah keluar, udah jauh, baru dia selesai. Ya. Ibadahnya banyak sekali ibadahnya.
tapi rupanya ingin menghindari orang yang nagih utang. Ya. Nah, jadi kata Syekh Al-Buti tadi, ini niatnya nggak benar. Ya, niatnya nggak benar. Kenapa? Niatnya bukan untuk memperbanyak tilawah, bukannya memperbanyak ibadah, sholat, sunnah, dan lain sebagainya. Tapi niatnya karena menghindari hutang. Jadi kata Syekh Al-Buti ini tidak benar. Ya. Nah, lalu ada lagi seorang laboran yang kerja di labor, bekerja di sebuah laboratorium. Saat kemudian azan zuhur berkumandang, dia lalu meninggalkan pekerjaannya untuk menunaikan sholat zuhur. Namun ia melakukan ibadahnya seperti wudhu, sholat dalam waktu yang cukup lama. Ya. Lalu ia duduk dengan santai sambil menyandarkan punggungnya di tempat yang nyaman. Dia mulai menyibukkan diri dengan membaca wirid dan Al-Quran dengan cukup lama. Lama dia baca Qurannya. Wiridnya lama, baca Al-Qurannya lama. Nah, jenis amalan yang dilakukan laboran ini tidak termasuk dalam amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena semua amalannya diniatkan untuk menjauhkan diri dari pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Seharusnya dia bekerja, dia menghindar, ya, dia menghindarkan diri. Menghindarkan dirinya dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah tadi, wirid, baca Al-Quran. Nah, jadi niatnya udah salah kalau yang seperti ini, kata Syekh Al-Buti tadi. Ya. Ada lagi contohnya, ada seorang pemuda, bacaan Qur'annya bagus sekali. Ya. Nah, seorang pemuda ini memperbagus bacaan Al-Qur'annya saat sholat. Karena mendapati calon mertuanya sedang ikut sholat bersama dia. Niatnya memperbagus ibadah dan bacaan ini hanya akan membuat amal ibadahnya menjadi rusak. Karena tidak lagi dilandasi keikhlasan pada Allah Ta'ala. Nah, padahal ini kelihatannya kecil. Ya. Tapi kata seorang syekh ini, hati-hati. Ini mempengaruhi niatnya. Ya. Niatnya bukan karena Allah SWT, tapi karena ingin pamer. Ingin, wah, dipuji bacaan menantu nih, bagus nih bacanya. Ya. Nah, tapi harus niatnya ikhlas karena Allah SWT, ya. Bukan ingin pamer. Kalau sudah ingin pamer karena seseorang, ini bukan karena Allah. Ya wajar aja. Contohnya kita sendiri misalnya. Istri kita atau suami kita misalnya berselingkuh sama orang, ya marahlah pasti kita kan. Begitu pun dengan Allah SWT. Jadi Allah tidak mau diduakan, ya. Nah, jadi Allah tidak bisa diduakan. Makanya syirik itu hukumnya besar, ya, dosa besar. Nah, lalu berikutnya melatih keikhlasan, ya. Memang melatih keikhlasan dalam diri kita ini merupakan hal yang sulit. Bahkan orang yang sudah ikhlas pun masih bisa dihancurkan keikhlasan oleh riya dan ujub. Nah, ya. Dia yang ikhlas pun masih bisa dihancurkan. Oleh apa? Oleh riya. Riyanya pamer, sombong tadi, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bahwa Nabi sangat takut dan khawatir jika umatnya melakukan syirik asghar, ya, atau syirik kecil. Syirik asghar itu adalah syirik yang tersembunyi atau riya. Ya, riya akan menghancurkan amal kita sehingga apa yang kita lakukan ini akan menjadi dosa. Nah, problem riya ini membuat kita harus lebih banyak merenungi tentang amal kita sendiri. Bukan amal orang lain. Kalau untuk orang lain, sering-seringlah kita husnuzon. Kita husnuzon, oh, saudara kita ini tahajud, rajin, tilawah Al-Qur'annya rajin, majelis taklimnya rajin, infaknya rajin. Namun untuk kita sendiri bagaimana? Perlulah kita mengoreksi diri kita sendiri dan menunjuk diri kita sendiri jika sudah merasa ikhlas. Betulkah amalan yang kita lakukan karena dilandasi oleh Allah SWT? Kita yang tahu, ya. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kita sholat, kita menghadiri majelis taklim, kita infak, sedekah, bantu orang lain. Hanya kita dan Allah yang tahu. Teman majelis taklim kita belum tentu, nggak tahu dia apa niat kita. Ya, karena niat itu ada di dalam hati, nggak diucapkan.
Kadang orang bahkan dia katakan aku ikhlas, ternyata dia nggak ikhlas. Ya, ada yang berkata seperti itu. Ikhlas, aku ikhlas bantu, ternyata enggak. Di belakangnya dia beda. Nah, oleh karena itu keikhlasan itu ada dalam hati kita. Ya, oleh karena itu kitalah dan Allah yang tahu apa yang sudah kita lakukan ini, sholatnya, ibadah kita, infak kita, berbuat baik, belajar dan sebagainya, apakah ikhlas karena Allah SWT. Kalau tidak, maka itu harus diperbaiki, ya. Perbaiki dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sehingga insya Allah apa yang kita lakukan ini akan benar-benar ikhlas. Lalu bagaimana cara memerangi riya tadi, ya? Pertama, tetaplah untuk beramal. Amal itu tetaplah. Kita sudah 100% belum ikhlas kita, riya kita ada apa enggak. Yang penting kita beramal aja dulu, ya. Proses memang sulit kita untuk ikhlas, ya, untuk tidak riya, tidak ujub, tidak sombong tadi sulit. Tapi nggak apa-apa, latih aja dulu, ya. Kalau memang masih belum bisa 100%, lakukan aja dulu semampunya. Mungkin baru bisa 50% kita bisa beramal dengan baik, ya. Bukan meninggalkan amal. Tapi kita tetap konsisten, lanjutkan amalan-amalan kita itu. Kalau kita meninggalkan amal baik karena ingin menghindari riya, maka sesungguhnya kita sudah riya. Nah, ya. Jadi ada kata ulama, kalau kita meninggalkan amal baik karena ingin menghindari riya, maka sesungguhnya kita sudah riya. Ya. Oleh karena itu sedekahlah yang banyak, beramal yang banyak, dan luruskan niat kita agar tidak bergantung kepada yang selain Allah. Jadi kita harus bergantung kepada Allah SWT. Mau beribadah, mau bekerja, mau berinfak, membantu orang, niatkanlah, ikhlaskanlah karena Allah SWT. Ya. Karena ini adalah perintah Allah. Dan itu harus kita sadari. Yang kedua, untuk amal-amal yang soleh, yang muncul di hadapan manusia, bolehlah kita menambah amal yang tersembunyi. Ya, kadang kita sama-sama infak sama teman, majelis taklim dan sebagainya, ya. Kita infak sama-sama, walaupun kadang dimasukkan ke dalam kotak amal, celengan berjalan misalnya. Nah, jadi disarankan kita tambah lagi menambahi amal-amal yang tersembunyi, ya. Nah, kita datang bantu orang lain nggak tahu, kita masukin ke kotak infak, bantuan infak, sedekah dan sebagainya. Datang ke parkir miskin misalnya, kan. Nah, jadi supaya tidak kelihatan orang lain. Jadi kita berikan lagi sedekah, bantuan itu yang tidak diketahui oleh orang lain. Contohnya menarik, seperti halnya diceritakan oleh Buya Yahya. Misalkan pengurus masjid mengumumkan ke jamaah kalau kita menyumbang masjid 10 juta. Bisa jadi ini ada rasa riya, ya. Wah, ini mantap kan? Kita nyumbang 10 juta. Ini hati-hati. Bisa jadi nanti ada rasa riya dalam hati kita. Akan tetapi ternyata kita menumpangi rasa riya tersebut dengan sumbangan tersembunyi, seperti halnya kita transfer rekening masjid diam-diam sebesar 100 juta. Nah, jadi ini caranya begitu, ya. Nah, diterang-terangannya oke, kita bantu sekian. Kadang diumumkan oleh pengurus masjid, padahal kita nggak berniat seperti itu. Ya sudah, untuk lebih berhati-hati lagi, maka kita berinfak juga di luar itu langsung tanpa orang lain tahu, ya. Maka insya Allah ini kita akan terhindar dari riya. Ini satu contohnya. Ada seorang Kiai Haji Soleh Darat pada sarahnya menyebutkan ada tingkatan ikhlas. Yang pertama, ikhlas pertama itu ikhlas abidin, ya. Apa itu? Yaitu orang yang ahli ibadah yang menjaga amalnya dari riya khafi atau riya yang samar, riya jali, riya yang jelas, dan sifat ujub. Nah, ini, ya. Jadi yang pertama dia menghindar, ya. Seorang ikhlasnya abidin itu hamba Allah, ya. Orang yang ahli ibadah yang menjaga amalnya dari riya khafi, dari riya yang samar, ya, atau riya jali, riya yang jelas, dan sifat ujub.
Ada yang kedua, ikhlasnya muhibbin. Nah, ikhlasnya seorang muhibbin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah. Orang ini beramal karena memuliakan Allah. Nah, Masya Allah. Ya. Yang ketiga ada ikhlasnya arifin, yaitu orang yang mengenal Tuhannya. Bahwa Allah lah yang menggerakkan dan mendiamkan dirinya. Ia tidak punya daya upaya dalam kehendak. Dengan demikian ia menyaksikan bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan dan kehendak. Maka tidak ada amal yang dilakukan kecuali billah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Sehingga ia tidak sekali-sekali berharap pada amal perbuatannya. Maka tingkatan ini lebih utama dibanding dua tingkatan ikhlas sebelumnya. Inilah yang dimaksud firman Allah, dan hanya kepada engkaulah hamba memohon pertolongan, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, ya. Yang pertama menyembah, ya. Menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama kita beribadah dulu kepada Allah. Yang kedua baru kita wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, inilah materi kita hari ini, ya, tentang cahaya ikhlas, yang mengajarkan kepada kita supaya kita berperilaku, beramal dengan sebaik-baiknya tanpa menghitung-hitung berapa nih akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Pokoknya lakukan saja, ya. Dan sekalian kita memperbaiki diri sebanyak-banyaknya, dan terus kita memperbaiki diri sehingga insya Allah kita akan menggapai ikhlasnya seorang yang arifin tadi, ya, yaitu orang yang mengenal Tuhannya, bahwa Allah yang menggerakkan dan mendiamkan dirinya. Ia tidak mempunyai daya upaya dan kehendak. Jadi kehendak Allah semua, ya. Dan dia berperilaku beribadah ini karena Allah SWT, dan dia akan mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Barangkali ini dulu pengantar materi kita. Silakan nanti melalui moderator untuk dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Yang ingin menambahkan boleh silakan. Kalau ada yang salah boleh dibenarkan. Silakan. Kepada moderator kami silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Taufik Saiman atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah akan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertebal iman Islam kita untuk saat ini. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo silakan untuk Ukti, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan untuk saat ini. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk menyalakan speakernya. Ini ada yang bertanya atau enggak untuk ukti-ukti semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mau tanya, kalau seandainya kita belajar ilmu seperti sekarang ini, ya, terus kita screenshot gitu apa ilmu-ilmunya atau itu slide-nya, terus kita bagi-bagikan sama seseorang, ibaratnya sama teman kita, apakah itu juga termasuk riya, Ustaz? Gimana tadi, bisa diulangin, kurang jelas? Gini, kalau seandainya kita ini seperti sekarang ini kan kita kan sedang belajar menggali ilmu, terus kan ada screenshot-nya, ada slide-nya, terus kita screenshot itu slide-nya, kita bagi-bagikan ke teman-teman kita terdekat, apakah itu juga termasuk riya, Ustaz? Ya, udah itu. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Langsung dijawab aja, Ustadz. Oke, langsung dijawab ya. Yang penting niat kita ikhlas, bukan untuk pamer ya. Kalau niat kita untuk ikut dakwah, menyebarkan dakwah, mensiarkan ya. Apalagi kalau sebelum acara misalnya kita siarkan, ayo kita gabung sama-sama untuk belajar, majelis taklim gitu ya. Nah, insya Allah tidak. Tapi kalau memang kita pamer, hanya niatnya untuk pamer, maka itu tergantung niatnya. Ya, kalau kita niatnya ikhlas, insya Allah
ini akan dapat ganjaran dari Allah SWT. Kalau kita ada niat-niat yang tersembunyi, yang pamer-pamer tadi, maka na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi kalau memang itu sebagai suatu lembaga seperti dompet duafa misalnya untuk menyebarkan, itu tidak jadi masalah, ya. Boleh-boleh saja, karena memang tugasnya dari dompet duafa itu kan open management, ya. Jadi setiap kegiatan, acara, termasuk laporan segala macam disampaikan kepada para muzakinya, ya, muakibnya dan sebagainya. Jadi niatnya untuk syiar nggak apa-apa, tapi jangan sampai niatnya kalau ada niat yang untuk pamer dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Silakan kalau ada yang lain. Ada yang bertanya atau enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah ini saya ada pertanyaan, Ustadz, ada titipan pertanyaan di WA saya. Ya, silakan. Intinya aja Ustadz ya kan, ini teman suami teman saya itu bekerja di Malaysia. Di sana itu sholat duhur jam 2.13 lebih 3. Dan sedangkan dia itu kerjanya itu jam 1 ya, jam 13 sudah harus masuk kerja. Apakah dan dia umpamanya melaksanakan sholat duhur itu mendahului 5 menit. Itu sholatnya sah atau enggak? Ini pertanyaan, insya Allah ada teman yang mendengarkan juga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam Al-Quran sudah jelas ya. As-sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya. Jadi kalau sudah dapat jadwal sholat di Malaysia, di Hong Kong, di Indonesia dan lain sebagainya, kan beda-beda waktunya ya. Kalau kita di Hong Kong berarti ngikutin waktu di Hong Kong ya. Kalau misalnya di Hong Kong waktu asarnya 3.30 misalnya. Kalau memang sudah masuk 3.30, maka kita sudah boleh melakukan sholat asar jam 3.30. Tapi kalau belum, maka belum boleh, ya, belum boleh. Jadi ditunda dulu. Ya silakan aja kalau dia mau jalan aja dulu. Nanti di tempat kerjanya dia izin untuk sholat, ya. Jangan sampai sholat dulu. Kalau memang dia di luar kota nggak apa-apa. Kalau dia dalam kota nggak boleh, ya. Kalau dia dalam kota, tunggu dulu waktunya. Kan masih terkejar dia mau ke kantor kan. Kantor paling setengah jam, 1 jam nyampe kan, masih ada waktu ya. Nah jadi boleh, kecuali kalau dia musafir. Dia musafir boleh. Sholat asar dilakukan pada waktu sholat zuhur ya. Jamak qasar takdim namanya, boleh dilakukan. Atau dia belum sempat sholat zuhur, nah kalau dia di luar kota, dia sudah jalan sebelum waktu zuhur, nanti sholat zuhur sama asar boleh dikerjakan pada waktu sholat asar. Boleh, jamak takhir namanya. Jadi upayakan walaupun kita ingin on time ya, jadi jangan sampai lebih cepat 5 menit, lebih cepat 10 menit, jangan ya. Jadi kecuali kalau kita nggak tahu ya. Kalau kita nggak tahu, kita camping misalnya, berjalan masih jalan jauh ya, matahari sudah condong ke barat, ini sudah masuk belum zuhur, udah masuk belum asar kan. Nah kalau dia belum tahu ya sedapat mungkin dia cari tahu jadwal di daerah tertentu ya, di daerah kelurahan, kecamatan, kabupaten itu kan setiap kota kabupaten itu sudah ada jadwalnya. Nah jadi bawalah jadwal itu dan memang harus dipersiapkan. Kecuali kalau alatnya hilang ya, handphone nggak ada, jadwal nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak tahu ya. Tapi kalau tahu jangan dulu. Sudah tahu 5 menit lagi, jangan dilakukan. Tunggu aja dulu. Tunggu dulu, sholat dulu, atau jalanlah dulu, nanti bisa sholat di tempat kerjanya misalnya. Nah mungkin seperti itu ya.
Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang insya Allah mungkin beliaunya yang bertanya juga menyimak karena nggak bisa bertanya langsung gitu tadi. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Monggo untuk teman-teman yang mau bertanya, ukti kalian yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih 1 kali pertanyaan lagi. Saya mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tema tadi ikhlas itu ya. Kalau ikhlas itu kan nggak usah diomong-omongkan kan gitu kan. Kalau saya tuh gimana? Pengennya yo ikhlas gitu. Tapi orang yang dibantu atau segala macam itu selalu bilang ini itu. Itu kan menjadi kata-kata kita jadi keluar lagi gitu loh. Itu gimana Ustadz? Saya pinginnya juga nggak pingin seperti itu. Tapi mereka yang berkenaan dengan saya itu selalu ngomong gitu. Itu terus saya itu hukumnya bagaimana gitu. Berarti saya nggak ikhlas gitu ya Ustadz. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Ya, yang penting diri kita saja. Teruslah kita ikhlas, entah infak kita, sedekah kita, atau kita menghadiri majelis taklim di masjid, di musola, di tempat mana. Lakukan saja, ya. Lakukan saja. Kalau memang kita benar-benar ikhlas, Allah Maha mengetahui. Dan kita juga tahu kan, saya ini benar-benar ikhlas, ya. Dia tidak pamer, dia tidak riak, dia tidak ujub, dia tidak sombong. Oh ini kalau tidak saya bantu, ini nggak jalan di majelis taklim. Gitu ya. Wah ini masjid ini kalau tidak bantuan saya, nggak bisa pakai listrik, nggak bisa pakai air, nggak bisa pakai AC. Jangan ya, jangan seperti itu. Tapi kita bantu saja, mau infak, mau sedekah, membantu orang, kebutuhan orang berbeda-beda. Silakan bantu saja. Kalau seandainya mereka yang menceritakan kebaikan kita, ya sudah alhamdulillah. Ya, bukan kita yang ingin sampaikan. Allah tahu bahwa kita benar-benar ikhlas membantu. Memang sebaiknya tangan kanan yang memberi, tangan kiri nggak tahu. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Sebaiknya begitu. Tapi boleh juga kalau untuk memberikan suntikan, ya, memberikan contoh, memberikan supaya ada orang yang berinfak juga, membantu juga, nggak apa-apa ditunjuk ke depan orang. Tapi itu tadi kata ulama tadi, tetap kita memberi di tempat yang kita orang lain tidak tahu, ya, dengan transfer kayak apa langsung hubungi pengurusnya. Kita kalau pengurusnya mau mengumumkan itu bukan salah kita lagi, ya. Ya memang ada pengurus masjid itu maksud mereka tuh untuk memotivasi maksudnya, ya. Supaya misal pembangunan masjid, sudah jelas pembangunan masjid itu ratusan juta, miliaran. Ya nggak cukup dengan masyarakat yang kurang mampu saja, yang sedikit-sedikit nyumbangnya 10.000, 20.000, 30.000, kan lama kan. Maka nggak apa-apa kalau mereka menyampaikan. Ini dalam rangka untuk memotivasi supaya ngajak orang lain. Tapi kembali lagi jangan diri kita yang mempromosikan, ya. Yang saya yang bantu nih 10 juta, saya bantu 5 juta, jangan, ya. Biarkan saja kita nyumbang saja sekian, mau besar mau kecil, ikhlaskan saja kepada Allah. Ya Allah, aku berharap untuk menjadi amal jariah, ya. Infak kita ini, wakaf kita ini, sudah itu aja. Entah orang lain tahu atau tidak jadi masalah, bukan urusan kita. Yang penting diri kita ikhlas, benar. Membantu benar, tidak ada pengen disebut ketenaran, kepameran, ya. Mau di yang jelek-jelek, yang negatif, insya Allah nggak ada. Nah, tetap kita aja jalan. Sambil kita tetap menjaga istiqomah diri kita yang tetap ikhlas, ya. Kalau seandainya memang ada rasa-rasa seperti itu, cepatlah kita perbanyak istighfar, ya. Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dan muhasabah. Ya Allah,
amal ibadah aku nih apa saja yang tadi kulakukan, apakah diterima Allah semua, ya, baik dari sisi niatnya, dari sisi tata caranya, dari sisi pelaksanaannya, ya, dan lain sebagainya. Coba dimuhasabah. Kalau sahabat Rasulullah itu muhasabahnya setiap malam, bukannya setiap tahun di ujung tahun, di awal tahun baru, ya. Tapi para sahabat itu muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri itu setiap malam sebelum tidur. Apa yang kulakukan tadi? Aku udah sholat ini belum ya? Udah sholat duha belum ya? Sudah baca Quran belum ya? Sudah infak belum ya? Dan lain sebagainya. Nah, dia evaluasi. Sudah tuh, karena siapa? Karena apa aku berniat ini? Aku melakukan amal-amal itu. Nah, kalau dia ikhlas karena Allah, insya Allah. Ya, asal dia tidak ujub, riya. Nah, insya Allah akan bernilai baik, ikhlas, ya. Nah, mungkin itu. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ustadz, maaf ini saya juga ada pertanyaan di WA Ya. saya bacakan dulu bentar. Ini aja jamaah bertanya, niat dari pertama itu kita bekerja keras untuk ikhlas. Orang tersebut punya rencana rezeki long service, terus minta tolong untuk diantar ke suatu tempat dan perlu transport, tenaga juga, tapi orang tersebut tidak ngasih balas budi untuk kita. Ini termasuk kategori apa, Ustadz? Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, silakan. Kalau memang dia profesional, silakan tentukan tarifnya. Misal, ya, kayak GoSend gitu ya, kayak GoGrab, ada yang kurir ya, ngantar dari rumah ke rumah. Kalau di Palembang itu ada yang mulai dari 5.000 ya. Dalam kawasan wilayah Kota Palembang, mengantar kurir sekali titik itu 10.000. Nah, kalau dia mau dihitung seperti itu, silakan dibuka secara profesional, jadi orang tahu. Jadi kalau dia mau ngitung, benar-benar ingin dibayar seperti itu profesi kerjanya, silakan ditentukan ya, jarak dari mana ke mana. Misal jarak 5 sampai 10 kilo, 20.000 misalnya. 20 kilo sampai 30 kilo misalnya 50.000 misalnya. Ya nggak apa-apa, silakan aja, karena itu salah satu ikhtiar dia, salah satu cara dia mencari nafkah dengan cara mengantarkan barang, titipan ya, mengantarkan titipan. Tapi kalau dia tidak mau secara profesional, tapi kalau dia ingin membantu saja, ya ikhlas saja. Orang mau ngasih, ayo, nggak apa-apa. Niatkan saja membantu, ya. Niatkan saja membantu, silakan nih, Mbak Maksima mau ngasih, ayo, nggak ngasih juga nggak apa-apa deh. Nah, pokoknya niatkan aja ingin membantu. Jadi kalau kita banyak ringan tangan, kita suka membantu orang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Ya, kita ikhlaskan saja. Jadi, tapi kalau kita mau benar-benar mau buat usaha seperti itu, nggak apa-apa, silakan buat serius usaha. Ini free ongkir ya, silakan kalau mau buat free ongkir, ataukah setiap pengantaran berapa biayanya, ya kan biasanya ada jarak-jarak. Nah, kalau kita belajar di GoSend, di GoFood itu rata-rata 10.000, 15.000 kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau jauh lebih mahal lagi. Nah, nggak apa-apa, dihitung aja per kilometernya berapa. Kalau jalan tol kan 1 kilo 1.000. Kita masuk jalan tol, 20 kilo kita keluar dari jalan tol itu, keluarnya 20 kilo, berarti kita bayar 20.000. Nah, rata-rata 10.000 per kilometer. Jadi nggak jadi masalah. Kalaupun memang hanya ingin membantu, ya nggak apa-apa, ikhlaskan saja membantu. Yakinlah, kita berbuat baik ini pasti dicatat oleh Allah SWT melalui malaikatnya, ya. Dan ini akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Kenapa? Tugas kita ini berbuat baik. Berbuat baik dalam segala hal. Entah dengan tenaga, dengan pikiran kita, dengan dana, ya, dengan ilmu kita, dengan kebaikan-kebaikan kita yang lain, itu akan dihitung oleh Allah. Asal kita dengan ikhlas.
Jadi orang yang baik pasti akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Termasuk kita sedekah misalnya ya. Ini Allah akan lipat gandakan, bukan hanya 7 kali, bahkan sampai 700 kali kalau sedekah itu. Jadi silakan sedekah saja. Jadi ada orang, salah satu contoh, tukang becak. Ya. Ada tukang becak, ya namanya tukang becak kan dia ngitung nih. Wah, kapan aku mau nabung untuk haji nih? Kapan bisa terkumpul untuk porsi 25 juta? Ya. Nah, dia yakin aja, sudahlah. Pokoknya dia berdoa terus, ingin haji. Dia berdoa aja ikhlas, sholat aja dia ikhlas. Bekerja sebagai tukang becak, dia jalani pagi, siang, sore, malam. Ya. Namun, dia berdoa kepada Allah untuk berinfak. Infaknya dengan apa? Infaknya dengan sedekah. Sedekahnya apa? Sedekahnya dengan mengantar orang becak gratis di hari Jumat. Ya. Jadi pada hari Jumat, ada orang minta antar di sana, diantarnya. Nah, dia pakai peci, ya, karena dia pengen betul untuk melaksanakan ibadah haji, tapi uang nggak ada, ya. Dia punya niat, dia punya tekad, nabung juga belum tentu ada, karena tukang becak tahu penghasilannya berapa, ya. Nah, jadi akhirnya, pokoknya dia berdoa saja, bersungguh-sungguh dengan Allah. Dia nganterin orang hari Jumat itu. Mau dibayar ibu-ibu? Nggak usah bu, ini hari Jumat. Nggak usah bu, nggak usah bayar. Saya infak tenaga nganter pakai becak ibu kemana saja. Gratis. Ya, di hari Jumat. Ada lagi seorang pengusaha diantarnya. Pengusaha mau bayar? Nggak usah pak, nggak usah bayar. Ini hari Jumat, doakan saya bisa pergi haji katanya. Nah udah, akhirnya kan bayangin sehari itu bisa berapa orang diantar. Kalau ada 10 orang aja setiap hari Jumat mendoakannya bisa haji, insya Allah makbul doa. Nah suatu saat, ya, dia sholat, ibadah, doa, berinfak terus setiap Jumat itu, alhamdulillah pada suatu hari, ya, ada seorang pengusaha membayari dia untuk pergi haji. Nah ini Masya Allah. Ya. Dengan keikhlasan dia nggak punya uang sedekah, dia sedekah dengan tenaga. Dengan becak, dia ngantarkan orang gratis pada hari Jumat. Enggak tiap hari. Ya. Cuma 1 kali seminggu. Tapi Masya Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya pengusaha yang diantarnya tadi, itu membiayai dia. Memang dia mencari siapa nih yang mau dibayarin, yang dia ingin ibadah, yang ikhlas, tapi nggak ada uang. Ya. Akhirnya ketemu. Nah mungkin itu, silakan. Kalau ada yang lain, mau menambahkan, silakan. Terima kasih Ustadz atas semua penjelasannya. Dan mohon maaf karena mengingat waktunya sangat terbatas. Untuk ukti-ukti semua yang masih mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi nomor dompet duafa layanan online di 52982419. Sekali lagi, untuk ukti-ukti yang masih mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi nomor dompet duafa layanan online di 52982419. Untuk acara selanjutnya Ustadz, mohon Ustadz memimpin doa penutup untuk kita semua. Baiklah, ibu-ibu, mbak-mbak, saudara-saudara sekalian, ukhti wa akhwat fillah, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga diri kita, memberikan kita hidayah, menjaga kita dalam keistiqomahan beribadah kepada Allah, ya. Selalu kita niat kita ikhlas, mengharapkan ridha Allah, dan semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Ila hadhihi wa kulli niatan sholihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka bimazidat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيرة في علمي بركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار وعن الحساب اللهم اجعلنا حجا مبورا وعمرا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Rahim ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu beribadah taat kepada Engkau ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat lindungilah kami selalu dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah permudahkan segala urusan kami beri kami kebahagiaan rezeki yang halal sehat walafiat ya Allah ya Rahman ya Rahim hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil islam Allahumma khtim lana bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi rangkaian acara sudah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan karena kesempurnaan datanya hanya dari Allah dan kesalahan murni datanya dari saya pribadi. Marilah kajian hari ini, MPO Rabu hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik walhidayah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.